Warga Cisaranten Kidul yang berbahagia, khususnya RW 09, hari ini kita menyaksikan tonggak sejarah baru. Bapak Denny Komaransyah, sosok yang tak asing lagi di tengah-tengah kita, kembali dipercaya untuk memimpin RW 09. Selama periode sebelumnya, beliau telah membuktikan dedikasi dan komitmennya dalam membangun infrastruktur di lingkungan kita. Dengan semangat gotong royong yang tinggi, Bapak Denny berhasil membawa banyak perubahan positif bagi RW 09. Hari ini, kita membuka lembaran baru. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, Bapak Denny memiliki visi untuk membangun RW 09 dengan berkelanjutan, menjadikan RW 09 sebagai kawasan yang lebih maju, hijau, dan inklusif. Mari kita dukung bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Oh iya, itu Bapak Denny Komaransyah sudah berada di ruang pelantikan. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, suasana sudah semakin meriah. Kita semua sudah tidak sabar menantikan momen pelantikan Ketua RW 09. Lihat saja, Ibu Niar Winarti pembawa acara dari Kelurahan Cisaranten Kidul, yang dikenal suaranya merdu, sudah siap dengan mapnya di tangan. Ini tandanya acara akan segera dimulai. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Camat Gede Bage, Bapak Jainuddin APMSI, yang kami hormati Lurah Cisaranten Kidul, Bapak Erwin Fansori SIPMN, yang kami hormati Ketua RW 09, Bapak Denny Komaransyah SE, serta hadirin para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, lindungan dan hidayahnya, hari ini Rabu 6 November 2024 kita semua dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus RW 09 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Untuk acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Harnaen disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Gede Bage dan jajarannya, yang kami hormati Bapak Lurah Cisaranten Kidul, Bapak Fansori dan jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RW terpilih, Bapak Denny Komaransyah, yang kami hormati juga para ketua RT 01 sampai dengan 10 di lingkungan RW 09 beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Karang Taruna dan jajarannya, yang kami hormati panitia pemilihan Ketua RW dan jajarannya, yang kami hormati
hormati semua tamu undangan yang hadir di acara ini. Terima kasih atas kehadirannya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin, kami akan menyampaikan kronologi pemilihan Ketua RW 09 Kelurahan Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Yang pertama, uraian kegiatan panitia pemilihan Ketua RW adalah sebagai berikut. Pelaksananya adalah panitia pemilihan Ketua RW 09. Jenis kegiatannya pemilihan bakal calon Ketua RW 09 di wilayah Cisaratan Kidul. Tahapan pelaksanaan: 1. Pemberitahuan penjaringan bakal calon Ketua RW dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2024. Selanjutnya, pelaksanaan penjaringan bakal calon Ketua RW dilaksanakan selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Dikarenakan tidak adanya bakal calon, akhirnya kami mengundang Bapak RT dan Ibu RT 01 sampai 10 tanggal 18 Oktober, yang akhirnya bermufakat untuk memilih kembali Ketua RW sebelumnya periode 2021-2024, yaitu Bapak Denny Komaransyah. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober kami mendatangi Bapak Denny Komaransyah SE untuk menyampaikan hasil rapat kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober, yaitu bermaksud untuk meminta kesediaannya untuk dipilih kembali. Yang alhamdulillahnya beliau akhirnya bersedia dipilih kembali menjadi Ketua RW 09 dan membuat surat pernyataan kesediaan menjadi Ketua RW 09 untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Dan akhirnya Bapak Ketua RW terpilih menyerahkan susunan kepengurusan, yaitu pada tanggal 24 Oktober 2024. Yang terakhir, kami menyerahkan BAP pada tanggal 25 Oktober kepada Bapak Lurah Cisaratan Kidul, yaitu Bapak Erwin Bangsori, dan menentukan tanggal pelantikan yang akhirnya dipilih hari ini, hari Rabu tanggal 6 November 2009. Untuk selanjutnya, pembacaan surat keputusan Lurah Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage sebagai Ketua RW 09 oleh Dikasih Pemerintahan Kelurahan Cisaratan Kidul kepada Bapak Doriman SAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Lurah Cisaratan Kidul nomor P-04-0.04-CK-0-11 tentang pengesahan pengangkatan pengurus rukun warga 09 Kelurahan Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage, masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Lurah Cisaratan Kidul menimbang dan seterusnya memperhatikan: 1. Surat keputusan lurah nomor P-03-06-CK-9 tentang pengangkatan panitia pemilihan pengurus rukun warga 09 Kelurahan Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage, masa bakti 2024-2029. 2. Berita acara hasil pemilihan pengurus RW 09 Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage, masa bakti 2024-2029. Memutuskan menetapkan: 1. Pengangkatan pengurus rukun warga 09 Kelurahan Cisaratan Kidul, Kecamatan Gede Bage, masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Kedua,
Susunan keanggotaan pengurus RW 09 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan lurah ini. Ketiga, pengurus rukun warga 09 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, pada saat keputusan lurah ini ditetapkan, keputusan lurah Cisaran Kidul nomor P-03.03.04/03.CK/9 tahun 2024 tentang pengangkatan rukun warga 09 Kelurahan Cisaran Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kelurahan masa bakti 2021 sampai dengan 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 bulan November tahun 2024 atas nama Wali Kota Bandung, Camat Gede Bage, UB Lurah Cisaran Kidul, dicap dan ditandatangani. Lampiran 2 keputusan Lurah Cisaran Kidul nomor P-09-04-0-3.04/CK/11 tentang pengangkatan dan pemberhentian rukun warga 09 Kelurahan Cisaran Kidul, Kecamatan Gede Bage masa bakti 2024 dan 2029. Susunan pengurus rukun warga 09. Nomor, nama, jabatan, masa bakti. 1. Dedi Komaransyah, Ketua RW 09. 2. Nina Puji Handayani, Sekretaris. 3. Tan Siohyap, Bendahara. 4. Hak Gaya Nurpala, Seksi Agama. 5. Nur Fitri Ajijah, Seksi Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Harnain Jauhari, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 7. Tommy Haryanto, Seksi Kewirausahaan dan UMKM. 8. Hak Abu Bakar, Seksi Keamanan dan Ketertiban atau Limas. 9. Putri Welbiansyah, Seksi Pemuda dan Olahraga. 10. Astri Saraswati, Seksi Peranan Wanita, Kesehatan dan KB. 11. Andi Ridwan, Seksi Kesejahteraan Sosial. 12. Agus Sumiri, Seksi Kehumasan, ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 bulan November tahun 2024 atas nama Wali Kota Bandung, Camat Gede Bage, UB Lurah Cisaran Kidul, dicap dan ditandatangani. Sekian, terima kasih. Pengambilan sumpah janji dan pembacaan kata-kata pelantikan yang dibacakan oleh Lurah Cisaran Kidul kepada Bapak Erwin Fansori SIPMM disilakan, dan kepada Ketua RW terpilih beserta jajarannya dimohon berdiri. Untuk diikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua RW dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang
akan bekerja keras, bekerja cerdas, ikhlas dan tuntas demi memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan dasar musyawarah mufakat menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat serta mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 6 November 2024, atas nama Wali Kota Bandung, saya Lurah Cisalem Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, melantik saudara-saudari berdasarkan surat keputusan Lurah Cisalem Kidul nomor P-HR-03.04 /59/K.CK/11 Romawi /2024 tanggal 6 November 2024 sebagai Ketua RW 09 beserta jajaran kepengurusannya. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Iya, sip. Oke, mohon. Maka Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua RW 09 kepada Bapak Deni Komaranja SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Camat beserta jajarannya, alhamdulillah dalam hari ini sudah berkesempatan menghadiri khususan pelantikan pengurus RW 09 di Cisalem Kidul, Kecamatan Gedebage. Pak Lurah beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu hadirin, terutama Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Ketua RW 09. Sebetulnya masa bakti saya selesai tanggal 11 November Pak. Alhamdulillah kita kemarin mempercepat supaya lebih efektif, terutama panitia yang telah melaksanakan, dan puncaknya hari ini atur nuhun para halayak beserta jajarannya. Meskipun saya 2 kali istiqoroh, sebetulnya saya itu sudah 3 periode menurut aturan perwa, dan Pak Lurah juga sudah mewanti-wanti. Saya juga sudah ngomong, mangga silakan Bapak Ibu hadirin, saya sudah cukup lah gitu ya mengabdi. Tapi ternyata terutama para ketua RT meminta, Ibu Bibit juga sama mendorong saya kembali ke hasil istiqoroh. Ya mudah-mudahan amanat ini yang dikasihkan saya oleh Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan saya tetap istiqomah amanah menjalankannya. Meskipun tadinya mau istirahat, kalau saya sudah senang kalau kemana-mana pada ini masih bisa nyalon beri sok melarian gitu. Nah, kemarin pula Pak Camat, karena para ketua RT datang memaksa, saya belum langsung menjawab gitu.
biasa ada pro kontra. Pro kontra, ada yang ngomong si eta mah hayang deui, berdoa hayang deui cek saya gitu. Kalau dipikir-pikir secara pribadi bahwa bisa kalau sayang kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu khususnya di Ketua RT 01 RW 10 itu sekarang lagi pada kompak-kompaknya, khususnya membangun infrastruktur yang dilaksanakan di RW 09. Mungkin Pak Lurah, Pak Camat jadi saksi, dan Pak Camat ini beliaunya kedua ini beliau yang hadir dari Sekcam. Saya waktu itu berdoa mudah-mudahan Sekcamnya sebenarnya dihilangi, dan alhamdulillah beliau jadi camat dan beliau sangat memahami khususnya masyarakat di sekitar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 5 tahun ke depan ini masih banyak PR yang kita kerjakan. Jadi kalau infrastruktur insya Allah kita beberapa titik lagi. Tapi ada hal yang harus kita ke depan. Konsep di RW 9 khususnya saya ini masyarakat terus bahagia, alhamdulillah Pak Camat. Jadi ulah mainun, jadi lepas RW 9 mainun pindah ulah di RW 9. Jadi konsepnya harus bahagia. Jadi istilah lama kurang marium misalkan, insyaallah. Terus khususnya ke pengurusan periode 2021-2024, saya ucapkan terima kasih terutama Pak Heri yang mendampingi saya, dan Pak Heri orangnya tidak perhubungan, sering dimarahin sama saya mohon maaf. Pak Heri masih tetap kita bareng-bareng khususnya membangun di lingkungan RW 09. Sekali lagi itu sangat perlu ke depan Pak Lurah, Pak Camat, saya juga lapor. Ya, waktu kemarin seminggu yang lalu saya rapat sama kepala Bapeda berdiskusi terutama masalah transfer uang dari pusat khususnya ke Jawa Barat. Jadi kita jumlah penduduknya lebih besar dari Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi transfernya kita itu cuma 5 triliun sekian karena desa dan kelurahan hanya 5.000 sekian dibandingkan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Jadi kita tuh hanya 5 triliun, kalau Jawa Timur, Jawa Tengah itu 7 triliun ke atas setiap tahun. Makanya Pak RK waktu beliau jadi gubernur dia selalu ngotot kenapa nggak dihitungnya dengan jumlah penduduk. Nah, ke depan mungkin pemerintah yang sekarang itu akan khususnya di Jawa Barat kemungkinan ada pemekaran wilayah baik kelurahan atau desa. Nah itu. Nah, saya pun mau lapor di lingkungan RW 09 itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Jadi ada di lokasi rumahnya itu di RW 8 tapi administrasinya di RW 09. Contohnya di RT 01 itu ada orang Bilabong tapi administrasinya di kita. Nah, di RW 9 itu ternyata perbatasannya itu antara RW 8 itu kali itu Pak Lurah, Pak Camat kali. Nah, ada warga orang Gunung Bandung yang tinggal di sana tapi administrasinya di RW 9. Itu pun harus diluruskan. Jadi kalau itu lokasi kali masuk ke RW 8, masuk ke RW 8. Jadi ya masuk ke RW 09 itu kita bereskan. Contohnya di RW 10 itu nggak punya masjid, di RW 10 karena titik masjidnya Al-Hikmah itu ada di desa Cimapokolan yang kecamatan Desa. Waktu ada tokoh di RW 10 meninggal, saya ke sana pada protes itu RW 10-nya udah hilang. Saya tanya kenapa hilang? Oh itu bukan RW 10 disarankan gitu Pak. Ini ada khususnya di Cipamombong. Jadi kita tertibkan di RW 9 kalau rumahnya itu masuk ke RW 8, beresin ke RW 8. Jadi masuk administrasinya di RW 8. Jadi jangan rumah di sana, masuk administrasi di RW 9. Jadi nah hubungannya Pak Lurah, Pak Camat, karena kita harus tertibkan juga dan sampai lokasi rumahnya di Bilabong, tapi administrasinya di RW 9. Terus ada lokasinya rumah itu di RW 8. Tapi administrasinya di RW 9. Jadi kita tertibkan mulai dari titik bawah ini. Jadi kalau misalnya rumahnya di sana ya administrasinya di RW 8. Mohon Bapak Ibu hadirin yang bisa hormati, sekali lagi khususnya kalau pengurus yang baru dilantik sama Pak Lurah disaksikan sama Pak Camat, mudah-mudahan kita tetap semangat terutama
yang selalu diganggu itu sekarang itu Teknina berdua. Nah, kalau Pak Heri kemarin Pak Heri yang sering diganggu, tapi sekarang juga pasti diganggu Pak Heri. Gitu kan, diganggu di Pak Heri ada tugas khusus. Jadi kalau di istana itu kan ada staf khusus, ada utusan khusus gitu. Nah Pak Heri bisa utusan khusus di RW 09. Utusan khusus apa? Kita tempatan khusus gitu. Karena Pak Heri ini orangnya nggak bisa diem, lama aktif lah gitu. Jadi PR yang belum kita laksanakan kita selesaikan, terutama di RW 9 ada stunting, terus apa di Pak Camat sama Pak Lurah itu sering sesauran, cek bahasa versi kamu keborokan, sampah ada sampah gitu. Di RW 9 dulu kan udah ada Kang Pisman ya, kebetulan Karang Taruna sudah terbentuk juga Pak Camat, alhamdulillah ternyata di RW 9 itu pemudanya mana Pak Adri? Nah ini Pak, di Karang Taruna. Jadi saya pesan ke teman-teman Karang Taruna di RW 9 itu nggak boleh ada yang putus sekolah. Mari bareng-bareng kita selesaikan. Soalnya dengan jaringan dan pertemanan banyak kok universitas yang di-cover oleh pihak pemerintah. Terus rektor UNUI juga kan ada di RT 5 ya, Pak Dede. Dia pernah ada utusan ke saya, kalau warga khususnya di RW 9 mau berubah, silakan datang ke saya. Jadi sekolah gratis, tapi harus serius. Jadi Bapak Ibu hadirin atur, kenapa kita pakai jaket? Kalau jam segini kan hari terakhir falsafah jaket itu melindungi diri. Jadi kita itu harus melindungi warga khususnya di RT masing-masing. Jadi nama yang punya warga itu kan para ketua RT yang RT 1 sampai 10 gitu. Jadi kita harus melindungi meskipun warga kita salah perlu bela gitu. Jadi saya hampir 10 tahun Pak Camat, Pak Lurah dari RW, jadi paham betul dan PR untuk kita semua. Kemarin waktu pengerjaan proyek jalan di Riung Karya Juang, bukannya itu mencak-mencak, marah betul. Jadi tidak satu pintu. Jadi pihak ketiga dan dinas PUPR itu agak ngeri kalau masuk ke Gede Bage Pak, dan ke wilayah Gede Bage sama Antapani. Nah di Riung Bandung kemarin ada, tapi alhamdulillah sudah diselesaikan. Jadi semenjak reformasi ini banyak LSM masuk penyisiran Pak Camat sampai ujungnya makan jabrek lagi. Jadi alhamdulillah di RW 9 kemarin ada ini tapi sudah diselesaikan sama Bu RT. Jadi kita ini di lingkungan Camat Gede Bage sepak bola cadangan tergitu satu misi satu komando. Jadi ulah sok pengawanan kalau titik gedenya ulah sok main pindah-pindah kan saya berdiri di telepon ke Pak Kabit Pak RW mengenal dari 9 jadi gitu. Jadi jangan ketua RT kalau bisa jago gitu kan, lapor kalau dia sok main WA tadi itu kalau melakukan kan saya tukang Pak Kabit bisa kali ulah sok jadi si pitung gitu kan. Jangan, kita satu misi satu komando. Lalu misalnya itu kena turun ulah dilepaskan kita RT ini sorangan ulah ayat tangan RW sok nyalira Pak Lurah sama Pak Camat lamun ke satu komando satu misi ke satu misi. Jadi kalau udah titik itu akan pindah-pindah cuman WA PBT atau KRW. Nah kita itu RW memperjuangkan jalan lain ukur mental kan harus ada proses gitu. Jadi ulah lalu ke satu misi satu komando yang bisa ulah menuju RW selengkap nyilnya dina pop surat sorangan langsung ya Pak Lurah atau Pak Camat. Itu perhatian buat para ketua RT yang baru. Jadi jangan main
memindahkan titik itu tidak semudah apa yang dibayangkan. Itu harus pakai addendum. Jadi peristiwa dulu dapat PPTK di dekat Anur itu ada warga yang sedang solokan minta ke PHT Pak, itu wilayah RW 8. Kalau saya di sana saya jadi temuan. Itulah sekali lagi. Jadi kita bareng-bareng. Saya bukan kepentingan pribadi kok. Saya jadi RW nggak nyari duit. Alhamdulillah Pak Camat, Pak Lurah, saya dikasih anugerah sama Allah. Atas masuk kaya lain dulu Pak Camat dulu kan. Jadi insya Allah saya jadi RW itu tidak menjadi mata pencaharian. Jadi satu visi, satu komando, satu misi, ayo bersama. Dan semua untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada untuk kepentingan pribadi. Gitu. Sekali lagi hatur nuhun kepada Bapak Ibu hadirin yang telah mempercayai saya. Insya Allah mari bersama 5 tahun ke depan. Dan saya pun tidak pernah menolak perintah Pak Lurah sama perintah Pak Camat. Selalu 1/24 jam saya satu laksanakan, satu komando, satu misi untuk berbagai, untuk Kelurahan Kisaran Kidul dan untuk RW 09. Sekali lagi hatur nuhun kesadayana Pak Camat, Pak Lurah, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan Camat Gede Bagi kepada yang terhormat Bapak Jainuddin APMSI disilakan. Pak RW, Bapak Ibu, mungkin bisa jaketnya tetapi alhamdulillah Pak Abdi, Pak Lurah, Pak MP, sekarang tim kelurahan. Hatur nuhun pisan, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semakin menambah kehangatan gitu ya. Hangat secara fisik jaketnya juga membawa kehangatan buat warga masyarakat RW 09. Juga izin, besok juga saya akan pakai ini. Karena besok juga jadwal hari Kamis ya. Di fungsi dengan ikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini keluarga besar RW 09 di Bandung dapat kembali berkumpul dan bersilaturahmi dengan kami jajaran unsur pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam serta terima kasih kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, saya sapa dulu yang pertama yang kami hormati, kami banggakan Pak Ketua RW 09 Bandung Kelurahan Kisaran Kidul beserta Bapak dan Ibu pengurus RW 09 lainnya. Juga yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu Ketua RT lingkungan RW 09 beserta jajaran pengurus. Juga hadir di sini Ketua kelompok PKK RW 09 beserta jajaran pengurus dan juga Ketua Posyandu RW 09 beserta pengurus. Kemudian juga hadir Karang Taruna Unit RW 09, juga para sesepuh dan pensepuh lainnya yang hari ini berkenan hadir di ruangan ini. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Lurah Kisaran Kidul sudah hadir, Kasipen dan Bu Seklur serta jajaran. Hari ini sebetulnya saya mendapatkan undangan untuk rapat paripurna DPRD Kota Bandung, namun karena saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya warga 09. Saya mohon izin
tidak mengikuti rapat paripurna tapi diwakilkan, dan saya fokus kepada silaturahmi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini tentunya membawa keberkahan buat kita semuanya. Bapak dan Ibu, hari ini pelantikan RW 09 di Bandung. Kalau angka 9 itu dalam hukum Islam ternyata ada beberapa istimewa gitu ya. Di antaranya yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Kemudian angka 9 adalah angka yang sering muncul dalam ayat-ayat yang Al-Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Dan yang ketiga, angka 9 adalah angka yang bermakna ketauhidan, ya, keesaan kita kepada Allah SWT. Kemudian juga dalam aspek numerologi, ternyata angka 9 itu yang pertama adalah angka tertinggi dalam satu digit rincian angka itu ya. Angka 9 kan yang paling tinggi, ini luar biasa kan. Nah kemudian makna berikutnya angka 9 adalah orang-orang yang sangat toleransi gitu ya. Ini dibuktikan di ayat 09 selama ini sudah sangat luar biasa toleransi, terutama dalam kehidupan beragamanya. Dan angka 9 juga bermakna istimewa. Apa yang disampaikan tadi Pak RW, membawa kepengurusan RW 9 dalam perjalanan 5 tahun ke depan dengan kebahagiaan Pak RW. Ternyata maknanya angka 9 itu dalam numerologi adalah angka yang betul-betul diharapkan membawa kebahagiaan, keberuntungan, kemakmuran, dan hal yang sifatnya positif lainnya. Nah, mudah-mudahan dari aspek hukum Islam dan juga numerologi, mudah-mudahan kepengurusan RW 09 yang siang hari dilantik itu betul-betul membawa perubahan yang sangat bagus, terutama pencapaian ke arah kebahagiaan buat kita semua. Bapak dan Ibu, langsung saja saya mungkin tugas berat bersama tugas berat mungkin Pak RW ya. Tugas berat Pak RW, Pak RT, Bu RT dan Bapak Ibu jajaran pengurus lainnya pasca dilantiknya RW 09 ini dan jajaran pengurus diharapkan beberapa tugas berat. Di antaranya yang pertama, tanpa terasa bahwa 22 hari lagi Bapak dan Ibu akan melaksanakan pesta demokrasi. Nah, saya berharap dengan hari ini kepengurusan RW 09 dilantik tentunya bisa membantu kami bagaimana caranya agar pelaksanaan pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 November 2024 itu bisa berjalan lancar, tertib, sukses dan kondusif. Juga kita berharap angka partisipasinya kembali meningkat karena pengalaman kemarin di bulan Februari ya 2024 kita melaksanakan pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pilek. Angka partisipasi warga masyarakat Kecamatan Gelibage mencapai angka 86,3%. Dan ini terjadi penurunan bila dibandingkan dengan angka partisipasi pemilu pada tahun 2019 yang lalu mencapai 92%. Tapi desawiyos yang penting mah kondusifnya. Nah, tentu lain apa Ninten, bagaimana caranya nanti pada 22 hari ke depan kita bisa lebih meningkatkan lagi tingkat partisipasinya. Dan salah satu kuncinya ada di mana? Ada di Bapak Ibu semuanya. Nah, kita berharap mudah-mudahan itu minimal 82% dari kita biasa terealisasi gitu. Nah, kita pun di kewilayahan sudah mempersiapkan seluruh personil yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini. Karena kita nanti akan melayani 31.434 orang pemilih yang tersebar di 58 TPS ya. 58 TPS yang ada di 43 RW termasuk di RW 09. 58 TPS, ayah di 40 RW, sebanyak pemilihnya 31.434 jiwa. Dan itu kebanyakan pemilihnya ibu-ibu, 50,07% atau 15.000
941 orang adalah pemilih perempuan. Sisanya 49,073%, 49,7% lah ya. Itu pemilih sebanyak 15.491 orang pemilih bapak-bapak. Jadi beda sedikit lah gitu ya. Nah ini jumlah hak pilih kita di Kecamatan Gilibaru. Ini kebetulan di sini juga ada pengawas TPS di mana ini ya. Mana ini pengawas TPS nanti siapa? Dan kemarin dilantik ya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita juga akan di backup oleh panitia pemilihan kecamatan sebanyak 5 orang, ditambah sekretariat 3 orang di kecamatan. Kemudian ada PPS di 4 kelurahan, Seragen Kidul, Cimicrang, Nacanumpang, Nacabola. Ada 12 anggota atau pengurus PPS yang di backup oleh 12 personil ASN di kelurahan di 4 kelurahan di Gilibaru. Kemudian kita juga akan diawasi oleh Panwaslu kecamatan sebanyak 5 orang di tingkat kecamatan, dan ada sekretariat di kecamatan termasuk PMK ya, kepala sekretariat Panwaslu kecamatan. Dan juga kita akan di backup oleh 4 pengawas kelurahan atau PKD, pengawas kelurahan garis miring desa. Dan akan di backup juga oleh 58 pengawas TPS yang hari Minggu kemarin dilantik termasuk mana ini. Dan juga akan di backup oleh sebanyak 406 orang anggota KPPS di 58 TPS di Kecamatan Gilibaru. Dan juga akan diamankan oleh 116 anggota Linmas kita yang tersebar di 43 RW. Dan tentunya oleh unsur keamanan baik Polsek maupun Koramil, TNI Polri akan turun untuk membackup dari aspek keamanan. Nah itu harapan kita, mudah-mudahan di RW 09 khususnya bisa berjalan lancar dan tertib. Di dia mah ulah hariwang RW 08 tapi ke hariwang sering palur kunon ke hariwang. Meskipun bantuan pemerintah sangat terbatas, tapi yang namanya kekompakan, kebersamaan warga RW 09 itu sangat luar biasa. Apa buktinya ya? Buktinya ketika Pak RW, Pak RT melaksanakan suatu kegiatan tanpa dibantu pemerintah di geningan jalan gitu ya. Karena apa? Karena ada swadaya dari Bapak Ibu dan warga masyarakatnya. Inilah nilai plus di kisaran Kidul gitu ya. Termasuk di RW 09. Makanya Pak RW, saya pernah merekap sing sabaraha kalau dinominalkan swadaya murni masyarakat Kecamatan Gilibaru sampai dengan triwulan ketiga tahun 2024. Alhamdulillah mencapai 18.837 juta. Dan satu di antaranya penyumbang terbesar ternyata ada di RW mana? RW 08 belum bantu ya. Makanya meskipun kita belum ada bantuan maksimal dari pemerintah, nah itulah kelebihan dari 9. Itu hari waktunya. Alhamdulillah Pak RW selagi sudah sangat luar biasa kepemimpinannya, didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Karena hal yang wajar Pak RW, kepercayaan masyarakat hari ini kembali ke Bapak lagi. Nah, inilah yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama tingkatkan lagi kemitraan kita sehingga berbagai permasalahan apapun di Kecamatan Gilibaru termasuk RW 09 bisa terselesaikan. Tidak saja mungkin Pak RW, atau nuhun Bapak Ibu sekalian, dirujang iring-iringan semoga perjalanan Pak RW, Bapak Ibu RT dan jajaran pengurus lainnya selama 5 tahun ke depan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Itu baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Ustadz Jena disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kita seraya membacakan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini juga berikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan rafi'in ni'amah wa zakati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa madina sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud du'a wa ya bani'al hajat. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul pada hari ini mengenangkan pelantikan Ketua RW 09 Kelurahan Cisampang Kidul, Kecamatan Gedebage. Mudah-mudahan ya Allah, beliau beberapa yang telah dilantik mudah-mudahan berikan kekuatan, kesehatan, dan usia yang panjang untuk melaksanakan tugas serta fungsi mengemban amanat rakyat, amanat negara dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kami untuk melaksanakan tupoksi tersebut, dan juga mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk melaksanakan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar adanya, dan berikanlah petunjuk untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kekuatan untuk menghindari kesalahan tersebut. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin bangsa kami. Allahumma ja'alna du'a wal bala wal waba wal fahsya wal munkar ma dhahara wa ma batan fi baladina Indonesia khasatan wa min baladil muslimina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahwatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan selesainya rangkaian acara pelantikan ini, kita telah membuka lembaran baru bagi RW 09. Ini bukan hanya akhir dari sebuah proses, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk membangun RW 09 dengan berkelanjutan, lebih maju dan sejahtera. Mari kita jadikan semangat kebersamaan yang telah kita rasakan hari ini sebagai fondasi kuat untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dengan sinergi yang solid, kita yakin dapat mencapai segala tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Maju terus RW 09, jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.